Stroke itu menyerang pembuluh darah di otak, sedangkan otak itu pusat segalanya lah ya, pusat penggerak tubuh, pusat aktivitas, pusat berpikir. Jadi kita cek dulu mulai dari fungsi pikirnya apa yang terganggu, apakah ingatannya, apakah emosinya. Nah, kita harus pilih-pilih lagi. Kemudian turun dari fungsi pikir, misalnya fungsi penglihatan atau fungsi menelan, fungsi bicara, fungsi mendengar misalnya. Halo sahabat sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast kami yaitu Batik, bincang asyik tentang informasi kesehatan di Rumah Sakit Demang Pulau Raya. Saya di sini sebagai host yaitu Nurun Safitri yang ditemani oleh narasumber kita yaitu Dr. Arini, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dan kali ini kita akan membahas tentang rehabilitasi medik pada pasien pasca stroke. Gimana dokter hari ini keadaannya? Hari ini alhamdulillah baik, Mbak Wulan. Terima Sehat kasih ya, ya. dokter? Ya, sehat, Mbak. Semoga yang di rumah juga pada sehat ya. Amin. Kali ini aku mau ngajak dokter nih untuk bincang-bincang santai aja ya dokter. Santai ya. Stroke itu kan salah satu penyakit di bagian saraf yang menyerang pembuluh darah di otak ya dokter ya. Dan pasien stroke itu kan harus diberi rehabilitasi medik. Ya. Rehabilitasi medik sendiri itu apa sih dokter? Boleh tolong jelaskan ke para penonton di rumah. Baik, terima kasih Mbak Wulan atas perkenalannya. Oke, bagi Bapak Ibu semua, saya perkenalkan diri sekali lagi ya. Saya Dr. Arini, saya dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saya bekerja di ruangan rehabilitasi medik di Rumah Sakit Demang Pulau Raya. Mungkin banyak yang masih bingung, rehabilitasi medik itu apa ya? Sering dengar tapi masih kurang jelas itu apa. Nah, jadi rehabilitasi medik itu adalah salah satu pelayanan kedokteran kesehatan yang tujuannya adalah fokus di memperbaiki gangguan fungsi. Ya, jadi bisa aja pasien itu masih ada penyakitnya, masih harus minum obat, tapi di rehabilitasi medik kita coba untuk perbaiki gangguan fungsinya. Supaya apa? Supaya pasien-pasien itu bisa lebih mandiri. Dan kalau pasien itu bisa lebih mandiri, kita harapkan juga pasien itu bisa punya hidup yang lebih berkualitas. Kira-kira itu gambaran dari pelayanan rehabilitasi medik. Nanti untuk khususnya kita bahas pada pasien stroke ya, Mbak Wulan ya. Terus kira-kira kapan sih dokter pasien stroke itu bisa kita berikan rehabilitasi medik dan kenapa harus dikasih rehabilitasi medik pada pasien stroke tersebut? Oke, jadi sebenarnya program rehabilitasi itu disarankan atau direkomendasikan untuk diberikan secepat mungkin pada pasien yang sudah didiagnosa dengan stroke. Fungsinya apa? Jadi saat seseorang terkena stroke, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi akan menilai, oh pasien ini sudah cukup aman belum ya untuk dilakukan rehabilitasi, program-program apa saja yang dibutuhkan pada pasien yang bisa diberikan dengan aman. Jadi kalau ditanya kapan bisa mulai, secepat mungkin ya. Kalau bisa memang kita lihat dulu tanda vitalnya, tekanan darahnya seperti itu, kemudian kemampuan komunikasinya seperti itu. Tapi pada prinsipnya bisa diberikan secepat mungkin asalkan sudah dinilai oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ya baik dokter. Terus program apa saja nih yang diberikan oleh dokter untuk melakukan rehabilitasi medik tersebut? Oke, untuk programnya kita berangkat dulu dari masing-masing individunya, masing-masing pasiennya, dan pasien itu sekarang lagi di fase apa di stroke-nya. Jadi secara umum stroke itu kita bagi jadi 3 fase. Yang pertama fase akut. Fase akut ini fase yang awal sekali ketika pasien itu baru didiagnosa stroke. Nah, di situ fokus rehabilitasi kita adalah membantu supaya meminimalisasi gejala sisa stroke di pasien tersebut
dengan cara memperbaiki aliran darah ke otak dan sebagainya, dan juga meminimalisasi atau mengurangi risiko yang mungkin terjadi apabila pasien misalnya harus mendapatkan perawatan dalam jangka waktu panjang seperti itu. Itu fokus kita pada rehabilitasi pasien stroke fase akut. Kemudian yang kedua fase subakut. Fase subakut ini adalah kalau kondisi yang mengancam nyawanya sudah tertangani, pasien sudah lebih stabil, dan biasanya memang pasien-pasien yang seperti ini sudah ada di rawat jalan, sudah ada di poli. Nah, pada pasien-pasien yang fase ini kita fokus rehabilitasinya beda lagi nih. Di fase ini kita gali dulu kemampuan fungsionalnya sebaik apa, kemudian apa saja gangguan-gangguan fungsi yang masih harus mendapat perbaikan. Karena kita tahu stroke itu menyerang pembuluh darah di otak, sedangkan otak itu pusat segalanya lah ya, pusat penggerak tubuh, pusat aktivitas, pusat berpikir. Jadi kita cek dulu mulai dari fungsi pikirnya apa yang terganggu, apakah ingatannya, apakah emosinya. Nah, kita harus pilih-pilih lagi. Kemudian turun dari fungsi pikir, misalnya fungsi penglihatan atau fungsi menelan, fungsi bicara, fungsi mendengar misalnya. Kemudian turun lagi bagaimana kemampuan pasien dalam mengontrol batang tubuh ya, misalnya dari batang leher, kemudian batang tubuhnya, bagaimana fungsi pasien dalam menggerakkan otot-otot tangan, otot-otot kaki, itu harus kita nilai semua ya, terutama fokus di fase subakut itu. Ada lagi namanya fase kronik. Fase kronik ini adalah bagi pasien-pasien stroke yang sudah mengalami stroke di atas 6 bulan. Nah, pada pasien-pasien seperti ini kita fokus rehabnya beda lagi nih. Kita lebih ke menggali kemampuan apa yang kira-kira masih bisa kita tingkatkan dan mana yang memang harus kita berikan program adaptasi seperti itu. Iya, baik. Jadi programnya itu ada 3 ya dokter ya? Ya, programnya macam-macam, subakut, tapi dan disesuaikan dengan fasenya. Oh iya, itu fasenya tadi ya. Terus sebagai dokter rehabilitasi nih, pernah nggak mengalami permasalahan dalam rehabilitasi pada pasien? Itu apa saja? Oke, dalam menangani pasien, semua pasien, terutama pasien stroke, kita harus nilai. Yang pertama, bagaimana kondisi medis dan kondisi non medisnya. Jadi kita harus pastikan dulu kondisi medisnya sudah tertangani atau sudah terkontrol belum. Misalnya pasien dengan stroke sering dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi, gula darah tinggi. Nah, itu yang harus kita pastikan sudah dalam terapi dan pengawasan dokter yang ahli. Kemudian faktor non medisnya, nah ini juga sedikit banyak mempengaruhi. Misalnya support system di keluarganya seperti apa, akses dia dari rumah ke rumah sakit seperti apa, kepatuhan dia bagaimana, penerimaan dia dalam menerima bahwa saat ini dia memang dalam kondisi sakit itu sejauh apa pemahamannya. Nah, itu sih yang harus kita gali, dan masing-masing informasi tersebut itu membuat program rehabilitasi bisa jadi beda di setiap pasiennya. Baik. Terus sebaiknya berapa lama sih dokter pasien stroke itu menjalani rehabilitasi medik? Berapa kali atau berapa lama gitu? Untuk bisa menjawab berapa lama atau berapa kali, memang belum ada jawaban yang pasti ya. Jadi, kalau pasien stroke 2 bulan terapi sudah selesai gitu, enggak. Karena keparahan stroke itu juga beda-beda setiap orang. Ada yang stroke-nya menyebabkan gangguan di otaknya cuma sedikit, tapi ada juga yang menyebabkan gangguan di otaknya luas, sehingga bisa dibayangkan bentuk keparahan gangguan fungsinya pun akan berbeda ya. Jadi pada masing-masing pasien memang dari awal kita tekankan bahwa kemungkinan ini akan menjadi proses yang panjang ya. Proses yang panjang, jadi di setiap pertemuan akan kita beri semangat lagi. Perubahan itu memang kita nggak bisa jamin pasti berhasil, pasti bisa kembali ke semula. Kita tidak akan berani menjamin itu, tapi insya Allah kalau dengan terapi rutin, apalagi terapinya itu dimulai dari awal, insya Allah ada perbaikan ke arah yang lebih baik. Pasti bisa sembuh ya dokter, tapi ada kemungkinan untuk bisa sembuh gitu ya? Kalau sembuh itu definisinya seperti apa dulu nih? Kalau misalnya sembuh itu definisinya dia dari
nggak bisa gerak sama sekali, kemudian sekarang bisa angkat Sedikit-sedikit. angkat tangan tinggi. Nah, itu yang tadi saya bilang tidak bisa saya jamin seperti itu, karena sekali saraf itu rusak, kita tidak tahu kapan saraf itu akan pulih, dan kita juga tidak bisa jamin sebaik apa dia pulih ya, karena proses pemulihan itu sangat ditentukan oleh berbagai macam faktor, nggak cuma dari kerusakan saraf itu sendiri, tapi juga dari penyakit yang mendasari, kemudian faktor nutrisi, faktor psikologis. Nah, jadi banyak banget faktor yang mendasari. Jadi kalau ditanya bisa sembuh atau enggak, saya nggak akan bisa jawab di awal, tapi kalau ditanya bisa ada perbaikan nggak, dari Insya Allah hasil-hasil bisa. yang sebelumnya, insya Allah masih ada perbaikan ya. Iya. Terus nih dokter, kalau misalnya pasien stroke-nya udah pulang nih ke rumah, udah dibolehin sama dokter. Nah, kira-kira apa sih yang boleh dilakukan dan dibantu tuh dari keluarga pasien untuk bisa merawat pasien stroke tersebut supaya bisa cepat gitu loh, pulih gitu di rumah. Oke, yang pertama memang saya tahu sangat berat menjadi pendamping atau pemberi perawatan utama pada pasien stroke, karena biasanya orang awam ya, mungkin belum banyak pengetahuan tentang medisnya, tiba-tiba harus merawat seseorang dengan stroke, itu pasti sesuatu yang berat banget. Jadi di awal memang biasanya saya akan gali dulu potensi yang ada pada pasien dan pada pendampingnya. Siapa yang akan mendampingi nanti, seberapa bisa dia mendampingi, seberapa paham dia tentang kondisi pasiennya, dan nanti program-programnya akan disesuaikan dengan gangguan fungsi yang ada pada pasien. Yang paling gampang biasanya yang kita ajarkan ke pasien adalah jangan sampai pasien itu ada luka tekan di tubuhnya, karena misalnya pasien belum bisa bangun sendiri, jadi dia banyak duduk. Karena banyak duduk, jadi dia tertekan terus nih bagian bokong. Nah, jadi suka ada lecet atau luka. Nah, itu yang harus dicegah. Jadi biasanya saya ajarkan kepada perawat untuk secara berkala mengganti posisi pasien-pasien stroke yang memang belum mampu untuk berganti posisi sendiri. Kemudian yang kedua, pada pasien stroke yang belum mampu untuk menggerakkan ototnya sendiri, yang harus dicegah adalah jangan sampai sendi-sendinya ini kaku. Jadi hal utama yang diajarkan adalah bagaimana cara untuk mencegah kekakuan sendi ya di rumah. Bagaimana caranya supaya pendamping di rumah itu bisa melakukan gerakan lingkup gerak sendi yang aman tapi nyaman juga buat pasiennya. Biasanya sih dua itu yang paling utama. Oke, makasih ya dokter atas jawaban-jawabannya tadi. Yang terakhir nih dokter, pesan dari dokter apa sih untuk para pasien stroke yang sedang berjuang dalam rehabilitasi medik ini? Apa aja? Terima kasih Mbak Ulan ya. Iya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin pernah mengalami stroke, pernah didiagnosa dengan stroke atau pecah pembuluh darah, atau bagi keluarganya, yang pertama saya sampaikan adalah memang hal ini bukan hal yang mudah untuk diterima ya, baik untuk pasiennya maupun untuk pelaku rawatnya. Karena bagi pasien stroke-nya sendiri pastinya tidak mudah untuk menerima bagaimana dia yang tadinya mandiri, kemudian sekarang menjadi lebih bergantung pada orang lain. Belum lagi mungkin jika ada gangguan, mungkin fungsi pikirnya terganggu. Nah, itu pasti akan mungkin menyebabkan gangguan komunikasi antara pasien dengan pelaku rawat. Oleh karena itu kalau ada hal-hal yang seperti itu yang kiranya bisa mengganggu proses recovery pada pasien stroke, tolong disampaikan kepada dokter yang merawat. Kemudian yang kedua, pada pasien stroke ini sebenarnya pada penelitian hasilnya akan jauh lebih baik pemulihannya apabila program rehabilitasi dimulai sebelum 6 bulan pasca stroke. Ya, jadi kalau sebelum 6 bulan pasca stroke itu kita sudah mulai program rehabilitasi, mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik. Oke, itu aja. Baik, terima kasih ya dokter. Alhamdulillah banget nih. Dokter udah menjelaskan tentang semua ilmu-ilmu tentang rehabilitasi medik, tentang stroke, tentang semua. Pokoknya makasih banget dokter. Nah, untuk para sahabat sehat di rumah nih yang mungkin ada keluarganya atau temannya
atau sahabat sendiri sedang mengalami stroke, boleh banget kalau mau menjalani rehabilitasi medik bertemu dengan dokter kita, Dokter Arini di Rumah Sakit Demang Sepulauan, hubungi call center di bawah ini. Ya dokter ya. Silakan ya. Oke, terima kasih dokter sekali lagi atas waktunya dan terima kasih untuk para sahabat sehat yang sudah mau menonton kita sampai akhir. Aku akhirin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.